Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raina Zakaria dari kelas 4D Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjawab beberapa soal mengenai ujian akhir semester dalam mata kuliah Filsafat Komunikasi. Soal yang pertama adalah, apa yang Anda pahami tentang filsafat komunikasi? Jelaskan secara komprehensif beserta contohnya. Menurut saya pribadi, filsafat komunikasi adalah suatu ilmu yang digunakan untuk menelaah komunikasi dengan jenis-jenis metode seperti sistematis, analisis, kritis, holistis, dan fundamental. Dan tak hanya itu saja, filsafat komunikasi juga meliputi segala dimensi seperti bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan peranannya. Seperti contoh, bagaimana yang kita tahu bahwa filsafat komunikasi adalah suatu dasar-dasar tertentu untuk kita bisa mengerti dengan baik bagaimana dasar-dasar ini bisa diimplementasikan agar membangun komunikasi dengan baik. Lanjut, soal yang kedua adalah, dalam paradigma kajian komunikasi dikenal dengan positivisme, konstruktivisme, kritisme. Jelaskan asumsi-asumsi paradigma tersebut beserta contoh konkretnya. Pertama yang ingin saya jelaskan adalah pandangan positivisme. Pandangan positivisme ini melihat suatu peristiwa sosial yang ada sebagai suatu gejala sebab akibat. Contoh konkretnya adalah bagaimana kita mempelajari suatu framing media ini bisa mengubah pola pikir masyarakat. Contohnya yang kita ketahui bahwa framing media ini bisa merubah pola pikir. Maka dari itu pandangan positivisme ini adalah bagaimana kita bisa menelaah mengapa beberapa dari konsumen media ini bisa terubah pola pikirnya karena framing media tersebut. Yang kedua ini ada konstruktivisme. Pandangan ini berfokus pada analisis bagaimana suatu peristiwa terjadi, atau yang kita ketahui bahwa konstruktivisme ini adalah bagaimana kita membentuk suatu hal atau mengkonstruk suatu hal, seperti bagaimana kita membangun agenda setting agar konsumen media ini bisa kita ubah pola pikirnya. Nah, contoh konkretnya adalah bagaimana pandangan ini bisa kita mengerti bahwa pandangan ini mempelajari bagaimana caranya kita membangun framing media untuk bisa mengubah pandangan ataupun pola pikir konsumen. Terus yang terakhir ada kritis. Nah, kritis ini adalah sebuah gagasan yang tidak sepakat dengan pandangan yang dianggap kurang peka terhadap proses pemaknaan. Nah, kritis ini biasanya terjadi ketika ada suatu gagasan, maka kritis ini ada. Seperti contoh kecilnya adalah tesis antitesis yang sebagaimana kita tahu bahwa tesis ini adalah gagasan dan antitesis ini adalah suatu hal yang tidak menyepakati suatu pandangan umum yang sudah disepakati bersama. Nah, untuk contoh konkretnya, kritisme ini adalah seperti teori feminisme. Bagaimana yang kita tahu bahwa feminisme ini adalah teori yang menginginkan untuk kesetaraan gender yang menentang keras adanya patriarki. Dalam artian di sini, dalam teori feminisme ini bisa dibilang adalah pandangan kritis bagaimana kaum wanita tidak ingin terlihat lemah. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Jelaskan hal-hal apa saja yang bisa Anda implementasikan secara praktik
setelah mempelajari filsafat komunikasi. Yang pertama adalah mengasah pikiran. Jelas segala ilmu akan mengasah pikiran kita ketika kita niat untuk mempelajari suatu ilmu tersebut. Namun dalam artian mengasah pikiran dalam filsafat komunikasi ini adalah bagaimana banyak sekali teori-teori yang ada di dalam filsafat komunikasi untuk membangun komunikasi, entah itu antar perorangan atau untuk khalayak umum dengan baik. Maka dari itu, untuk mempelajari filsafat komunikasi bisa membangun pikiran-pikiran agar membentuk suatu komunikasi yang baik. Yang kedua, menyadarkan diri, dalam artian di sini adalah di dalam filsafat komunikasi juga kita bisa belajar ataupun mengerti bagaimana kita menempatkan posisi kita di suatu tempat ataupun di beberapa orang yang berbeda, seperti bagaimana ketika kita di dalam sebuah instansi harus menggunakan kalimat-kalimat formal atau kata-kata formal, namun ketika kita di dalam ruang lingkup sekitar atau di rumah kita atau dengan kerabat-kerabat dekat kita tidak perlu menggunakan narasi-narasi ataupun kalimat-kalimat formal. Nah, di dalam filsafat komunikasi ini kita akan belajar hal-hal tersebut. Selanjutnya, pertanyaan keempat, jelaskan topik presentasi yang pernah Anda sampaikan. Apa saja ruang lingkup filsafat komunikasi yang Anda ketahui dan berikan simpulan dan pendapatnya. Untuk topik presentasi yang pernah saya sampaikan adalah topik kritisme. Yang sudah tadi saya jelaskan bahwa kritisme ini adalah suatu pandangan yang bertentangan dengan gagasan-gagasan umum atau yang sudah disepakati dengan khalayak banyak, seperti itu. Namun untuk dari ruang lingkup filsafat komunikasi menurut saya pribadi sangat luas. Karena kenapa? Filsafat komunikasi ini adalah suatu dasar untuk kita belajar bagaimana caranya belajar agar bisa menggunakan komunikasi yang baik atau dasar-dasar untuk mempelajari ilmu komunikasi itu sendiri. Selanjutnya pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat Anda dengan new normal pasca pandemi COVID-19? Menurut saya pribadi, keputusan untuk diadakannya COVID-19 dari pemerintah sangat membantu masyarakat agar bisa tetap menjalankan aktivitas kesehariannya. Yang perlu kita tahu juga bahwa banyak sekali orang-orang yang dirugikan dengan adanya pandemik ini, seperti banyak sekali masyarakat yang terkena PHK. Namun yang kita ketahui bahwa adanya new normal ini bisa menggerakkan aktivitas masyarakat seperti biasanya walaupun harus menjaga protokol kesehatan. Nah, ini menjadi salah satu peranan penting pemerintah untuk terus menjaga atau terus mensosialisasikan bagaimana masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatannya. Selanjutnya ada perkembangan teknologi digital yang semakin masif dalam kehidupan manusia. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa menjaga atau menggunakan dengan bijak media digital itu sendiri. Karena banyak sekali hal positif adanya media digital, seperti membantu kita dengan lebih mudah, namun juga menjadi hal yang negatif ketika kita tidak bisa dengan bijak menggunakannya. Selanjutnya, apakah peran filsafat komunikasi masih diperlukan atau tidak? Jelaskan. Tetap dan harus ada, karena menurut saya pribadi filsafat komunikasi ini mempelajari bagaimana dasar-dasar kita untuk mempelajari berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu masih tetap untuk bisa membentuk komunikasi dengan baik untuk kedepannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.